Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Mardika Retiara Saura dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen rekod, profesi, dan kompetensi. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen rekod yang diampu oleh Bapak Rosihan Hendrawan, SIP M.Hum. Sebelum memulai pembahasan, kita harus mengerti tentang dasar dari manajemen rekod terlebih dahulu. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, pengertian mengenai arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan bisa disimpulkan bahwa pengertian arsip adalah catatan, rekaman, kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Lalu, arsip dibagi menjadi dua jenis, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu yang tertentu. Arsip dinamis ini sendiri di Indonesia disebut juga dengan rekod. Jadi bisa dibilang arsip dinamis ini adalah rekod. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis retensinya, dan diberi keterangan dipermanenkan yang telah diverifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Arsip Nasional Indonesia atau lembaga kearsipan. Arsip statis ini sendiri di Indonesia disebut juga dengan arsip. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, rekod memiliki peran yang sangat penting. Selain sebagai cadangan ingatan bagi sebuah perusahaan, rekod memiliki fungsi sebagai sumber dari segala informasi yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Selain itu, rekod juga berfungsi sebagai memori dari suatu aktivitas atau transaksi bisnis. Rekod mendokumentasikan informasi yang diperlukan untuk menjalankan suatu perusahaan atau lembaga pemerintah dan sosial. Sebagai contohnya, kebijakan manajemen yang dikembangkan dan dicatat untuk memberikan garis pedoman umum dalam menjalankan suatu aktivitas atau transaksi bisnis. Tidak hanya itu, rekod juga memiliki nilai sejarah dari rekaman kejadian atau kegiatan yang dialami pada masa lalu. Bagaimana bisa rekod menjadi suatu hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan? Tentu saja karena rekod itu adalah informasi dari rekaman kegiatan masa lalu. Informasi ini tentu saja diambil dari kejadian yang nyata atau bisa dibilang fakta. Dan karena fakta adalah bukti yang paling kuat, jadi rekod adalah sumber informasi dari sebuah perusahaan. Jika tanpa adanya rekod, maka jika suatu saat terjadi kesalahan dalam perusahaan, akan bisa langsung dibenahi dengan merujuk kepada rekod yang telah disimpan, agar tidak terjadi kesalahan yang terulang kembali.
Karena record adalah bagian hal yang paling penting dari sebuah perusahaan, maka record memerlukan pengolahan, penyimpanan, perawatan, dan bahkan penghapusan. Semua hal itu perlu adanya pengaturan atau manajemen, agar semua hal itu berjalan dengan lancar dan baik. Lalu, dibentuklah manajemen record untuk mengatur segala sesuatu tentang record itu sendiri. Pengertian dari manajemen record adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan record, mulai dari pemindahan record, penyimpanan record, perawatan record, pengaturan, dan juga penghapusan record. Manajemen record menjadi sangat penting untuk mengatur arsip, karena manajemen record memiliki fungsi untuk memanage segala sesuatu tentang arsip. Penting untuk menjaga manajemen rekod agar berjalan dengan baik. Karena dengan menjaga manajemen rekod dengan baik, maka akan membuat semakin baik juga jalannya suatu perusahaan. Tetapi jika gagalnya jalannya manajemen rekod, akan berakibat sangat fatal bagi suatu perusahaan. Beberapa contohnya adalah organisasi atau perusahaan mungkin tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melaksanakan kewajibannya atau bahwa kewajiban yang telah dipatuhi dengan benar. Yang kedua, organisasi atau perusahaan mungkin tidak dapat membela dirinya sendiri jika ada tuntutan hukum atas suatu produk dan jasanya atau tuntutan dari karyawannya. Yang ketiga, organisasi atau perusahaan mungkin tidak dapat membuktikan haknya atau melindungi hartanya, hak-hak pelanggan, warga negara, dan masyarakat luas dapat dirugikan. Profesi merupakan pekerjaan yang memenuhi syarat tertentu serta memiliki pengertian khusus. Istilah profesi berawal dan berasal dari kata profes, yang artinya adalah mengakui atau pengakuan. Istilah tersebut sudah ada dalam kosakata Inggris sejak abad ke-12. Istilah pekerjaan dan profesi mulai berkembang sekitar abad ke-18 bersamaan dengan munculnya revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi di Inggris membutuhkan tenaga kerja manusia yang memiliki keahlian khusus yang disebut sebagai profesi. Keahlian khusus tersebut tidak ada sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli untuk mengerjakannya. Berikut ini, Flexner mengemukakan 6 syarat untuk dapat disebut sebagai profesi. Yang pertama adalah profesi merupakan pekerjaan intelektual, yang artinya menggunakan intelijensinya secara bebas yang diterapkan pada masalah yang dihadapinya dengan tujuan memahami masalah, menguasainya, serta memecahkannya. Yang kedua, profesi merupakan pekerjaan yang berasal dari ilmu pengetahuan dalam arti luas, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga, profesi merupakan pekerjaan praktis, artinya tidak selalu merupakan kajian teori akademis, melainkan harus juga dapat diterapkan. Yang keempat, profesi memiliki standar dalam pelaksanaan serta tolak ukur untuk keberhasilannya. Yang kelima, profesi merupakan pekerjaan yang berorientasi kepada jasa, artinya memberikan jasa untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Yang keenam, profesi merupakan pekerjaan yang memiliki kode etik
yang berlaku untuk kalangannya sendiri. Di dalam manajemen rekod sendiri, terdapat suatu peran yang disebut dengan arsiparis. Arsiparis sendiri merupakan sebutan untuk orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kearsipan. Kompetensi tersebut bisa didapatkan dari pendidikan formal dan pendidikan atau pelatihan kearsipan. Tugas pokok dari seorang arsiparis adalah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, pembinaan kearsipan, serta pengelolaan dan penyajian arsip menjadi informasi. Karena tugasnya itu, arsiparis mengambil peran yang sangat penting untuk mengelola arsip atau rekod. Memang benar arsiparis memiliki peran yang sangat penting untuk memanage atau mengelola rekod. Hal itu bisa dilihat dari beberapa peran yang ia lakukan. Yang pertama, menerima dan membuat arsip dalam upaya menciptakan arsip. Yang kedua, memverifikasi autentisitas arsip yang tercipta. Yang ketiga, melakukan pemberkasan arsip aktif, penataan dan penyimpanan arsip inaktif. Yang keempat, melakukan identifikasi dan alih media arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital maupun arsip terjaga. Yang kelima, melakukan identifikasi dan penilaian arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital maupun arsip terjaga yang diautentikasi dalam rangka alih media arsip. Yang keenam, melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip vital. Yang ketujuh, melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsip inaktif. Yang kedelapan, melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi serta penyusunan daftar arsip yang akan dimusnahkan. Kesembilan, melakukan kajian dan analisis kearsipan dalam bentuk policy brief. Yang kesepuluh, melakukan inovasi untuk mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan arsip. Dan yang terakhir, menyusun dan menyiapkan materi penyuluhan, pembimbingan teknis maupun modul diklat kearsipan dan sosialisasi. Tetapi, apakah peran arsiparis tersebut dapat dianggap sebagai suatu profesi atau tidak? Untuk mengetahui hal tersebut, maka kita harus memahami syarat-syarat yang dibutuhkan arsiparis untuk menjadi profesi. Yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan khusus. Kita semua tahu bahwa arsiparis memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus tentang berbagai hal yang berhubungan dengan arsip maupun dokumen. Mulai dari perannya saja sudah bisa dilihat bahwa arsiparis memiliki peran yang sangat merujuk pada suatu bidang, yaitu pengarsipan. Dan bisa dibilang bahwa suatu kegiatan yang hanya menekuni satu bidang pekerjaan saja disebut sebagai profesi. Dan dapat disimpulkan bahwa arsiparis memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk menangani bidang arsip dan dokumen atau bisa disebut dengan manajemen rekod. Yang kedua adalah pendidikan profesi. Arsiparis tentu saja tidak sekedar hanya memiliki pengetahuan di bidang manajemen rekod. Pengetahuan itu tentu saja tidak bisa dimiliki secara sembarangan, harus menempuh studi yang sangat berat. Pengetahuan tentang manajemen rekod itu dapat diperoleh dari mengikuti perkuliahan dengan program studi ilmu perpustakaan. Di sana akan mempelajari dasar-dasar dari teori rekod, pustaka, dan teori-teori tentang berbagai informasi. Yang ketiga adalah magang. Selain mendapatkan pengetahuan yang ditempuh, salah satunya dengan cara mengikuti kuliah, yaitu dengan mendapatkan pengetahuan teori, tentu saja ada saatnya kita juga harus mempraktikannya. Karena jika hanya teori saja yang dikuasai tanpa mengerti keadaan lapangan, nanti kita tidak akan bisa menjadi seorang arsiparis yang profesional, karena tidak memiliki pengalaman praktik di luar. Tetapi kita tidak perlu khawatir akan hal yang seperti itu. Karena dalam menempuh kuliah kita juga akan diberikan waktu untuk magang agar dapat mengukur apakah kira-kira kita sudah siap
untuk terjun langsung ke lapangan atau tidak. Dan yang keempat adalah kemandirian. Mandiri bagi seorang arsiparis berarti dapat menentukan pilihan dan mengambil keputusan dengan mandiri atau secara individual. Mengambil keputusan tentunya juga tidak sembarangan mengambil keputusan, tetapi harus berlandaskan pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami sebelumnya. Karena dari situ kita sudah dapat mengerti langkah apa yang lebih baik dilakukan agar tidak mendapat masalah yang sama. Yang kelima ada kode etik. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, dan aturan profesionalitas yang tertulis secara tegas. Tentu saja para arsiparis harus paham betul mengenai kode etik tersebut. Tujuan dari memahami kode etik adalah agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Selain itu, adanya kode etik akan melindungi perbuatan dari yang tidak profesional. Yang keenam adalah organisasi profesi. Keberadaan organisasi profesi yang menghimpun tenaga profesional sejenis merupakan salah satu syarat yang mutlak. Tanpa adanya organisasi profesi, syarat-syarat sebuah profesi akan menjadi tidak lengkap. Yang ketujuh ada perilaku profesional. Perilaku profesional adalah bentuk kepuasan dari klien kita. Jika kita melayani mereka dengan baik, apalagi dapat melebihi ekspektasi dari klien yang kita inginkan, itu akan menjadi suatu hal yang sangat bagus bagi karir keprofesionalan kita. Perilaku profesional tersebut ada karena telah mengikuti dan memahami tentang kode etik. Yang kedelapan adalah standar profesi. Standar profesi adalah standar yang dikeluarkan organisasi profesi menyangkut norma, teknis, dan pembekuan untuk melakukan jasa profesi. Standar tersebut juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja tenaga profesional. Standar juga membedakan apakah sebuah pekerjaan merupakan pekerjaan profesi atau bukan. Jika ditinjau dari semua syarat tersebut, dapat dibilang bahwa arsiparis dapat memenuhi semua syarat tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa arsiparis adalah profesi yang memahami di bidang khusus. Dan jika ditinjau dari semua syarat tersebut, dapat dibilang bahwa arsiparis dapat memenuhi semua syarat tersebut. Dan maka itu sudah dapat dipastikan bahwa arsiparis adalah profesi yang memahami di bidang khusus. Berkenaan dengan arsiparis sebagai profesi, maka tentu saja ada suatu cara untuk menjadi arsiparis juga bukan? Untuk menjadi arsiparis yang berkompeten, tentu saja membutuhkan beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menginginkan menjadi arsiparis. Di antaranya adalah: yang pertama, memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang arsip, surat menyurat, seluk-beluk tentang organisasi atau instansi, dan tata kearsipan atau sistem kearsipan. Yang kedua, pendidikan minimal sekolah menengah kejuruan. Yang ketiga, tekun, teliti, rapih, cermat, dan sabar dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, cekatan, cerdas, dan kreatif dalam menjalankan pekerjaan. Yang kelima, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Yang keenam, ramah dan sopan dalam melayani permintaan arsip. Yang ketujuh, loyal dan dapat menyimpan rahasia. Kedelapan, sehat rohani dan jasmani. Dan yang terakhir adalah bekerja secara profesional. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal tadi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.